Bumi adalah sebuah planet yang kini dijadikan zona layak huni bagi berbagai organisme biologis di dalamnya. Planet berusia 4,5 miliar tahun ini memiliki berbagai macam elemen alami yang dianggap mampu menunjang kehidupan, termasuk atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi. Salah satu wilayah atau zona yang terdapat di antara luar angkasa dan atmosfer bumi adalah garis Kármán. Mengapa ia disebut sebagai batas antara bumi dan luar angkasa? Berikut ulasannya. Garis Kármán adalah garis imajiner yang digunakan ilmuwan dan ahli astronomi untuk menentukan batas tegas antara planet bumi dengan luar angkasa. Dilansir National Geographic, garis tersebut ditetapkan berjarak 62 mil atau 100 km di atas permukaan laut. Jarak ini ditetapkan secara internasional oleh Federasi Aeronautika Internasional dan sudah disepakati oleh mayoritas negara di dunia. Para ahli sekaligus menyatakan bahwa ketinggian di atas 100 km berarti sudah memasuki zona luar angkasa. Sementara itu, jarak di bawah garis Kármán masih dianggap sebagai wilayah teritorial udara dari masing-masing negara berdaulat. Konsep dan gagasan tentang garis pembatas antara bumi dan luar angkasa ditemukan oleh Theodore von Kármán, seorang ilmuwan dan ahli fisika berkebangsaan Hungaria dan Amerika. Memiliki dua kewarganegaraan dong. Pada tahun 1944, Kármán dan rekan-rekannya mendirikan laboratorium yang berfokus dalam penelitian roket, antariksa, dan zona luar bumi. Saat ini, pusat penelitian bernama Jet Propulsion Laboratory tersebut sudah menjadi salah satu pusat riset terkemuka yang sering digunakan oleh NASA. Kármán juga menjadi ilmuwan yang cukup berpengaruh dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua karena ia beberapa kali terlibat dalam riset pembuatan desain awal helikopter dan penerbangan supersonik. Garis Kármán memiliki kondisi dengan udara tipis dan tidak akan mengakomodasi wahana biasa untuk bergerak di sana. Menurut laman astronomi, pesawat dan wahana konvensional tidak lagi dapat terbang mencapai garis Kármán karena zona tersebut punya ketinggian di luar jangkauan daya angkat alat transportasi biasa. Itu sebabnya, untuk mencapai garis Kármán dan zona di atasnya, dibutuhkan wahana atau pesawat luar angkasa yang punya cara kerja khusus. Daya jelajah astronaut juga ditetapkan berdasarkan jalur di garis ini. Dengan kata lain, seseorang bisa disebut astronaut jika ia sudah mampu mencapai ketinggian di atas 100 km dari permukaan bumi. Dilansir dari laman Space, Stasiun Luar Angkasa Internasional, atau ISS berada pada ketinggian 248 mil, atau sekitar 400 km di atas permukaan laut. Zona ini merupakan wilayah yang berada tepat di atas jalur pembatas atau garis Kármán. Jika dilihat melalui level atmosfer bumi, ketinggian 400 km juga disebut sebagai wilayah termosfer. Selain stasiun luar angkasa, zona termosfer juga menjadi wilayah orbit bagi banyak satelit buatan manusia. Uniknya, ruang yang berada di atas garis Kármán ini juga menjadi perisai alami, karena sanggup menyerap panas sinar matahari supaya temperatur permukaan bumi tidak begitu panas. Meskipun PBB dan FAI telah menetapkan standar ketinggian garis Kármán di angka 100 km dari permukaan laut, namun dalam beberapa kasus, angka tersebut tidak berlaku bagi dunia penerbangan Amerika Serikat. NASA memang menggunakan standar 100 km sebagai angka baku, tapi mereka juga menurunkannya di kisaran 80 km. Beberapa teknologi militer udara Amerika memang aktif di zona garis Kármán dan untuk mempermudah penghitungan.
NASA melonggarkannya ke bawah dengan selisih 20 km. Kita sudah mengetahui beberapa fakta sains garis Kármán, sebuah zona imajiner yang digunakan para ahli untuk membatasi bumi dan luar angkasa. Semoga artikel ini dapat memperkaya wawasan kita.